Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi melaksanakan inspeksi mendadak di Pasar Tradisional Serpong, Kota Tangerang Selatan di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Wali Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Benyamin Daphni turut hadir pada kegiatan inspeksi mendadak pasar tradisional itu. Kenaikan harga daging? Oh pasti. Jadi gini ya, ini tadi saya lihat sendiri bahwa kios tutup. Ini kita lagi komunikasikan dengan asosiasi, tentu mereka juga punya paguyuban, terus mereka juga punya solidaritas yang tinggi, pasti kan? Nah ini kita komunikasikan, intervensi pemerintah tentu kita terus evaluasi dan perbaiki. Dari sisi harga juga, pasokan juga, terus juga tentu distribusinya. Ini memang kendala. Jadi keberpihakan kita, apalagi di sektor produksi, di PKH kalau di kita, peternakan dan kesehatan hewan, memang lagi berupaya agar kalau bisa keran impor kita kecilkan, terus produksi dalam negeri nasional kita tingkatkan. Dan ini bukan cuma wacana ya, jadi ini memang pesan Presiden. Presiden ingin meninggalkan legacy yang baik. Jadi beliau menugaskan saya khusus, habis saya keliling-keliling di lahan pertanian, perkebunan, peternakan, lantas pasar. Nah kami bergandengan tentu dengan Kemendak mencari jalan keluar. Kalau dulu Pak Wali ada namanya siaran Bapokting sebenarnya, bahan pokok penting, itu mengedukasi supaya masyarakat tahu di satu sisi kenapa sih harus naik, kasihan juga. Telur, tadi saya tanya di pasar, di konsumen itu bisa tadi sekitar 22.000, 23.000 itu udah baik. Ya, walaupun di harga peternak, terus pengusaha pakan ternak itu memang tipis sekali. Nah ini kita coba cari. Kalau di pasar modern udah mahal Pak Wali. Kalau di supermarket ya itu udah tinggi lah, di atas 25.000, 30.000 ya. Tapi tentu ada packaging macam-macam di situ. Dari mulai distribusinya, dari Blitar saya ambil contoh ternak telur rakyat ya, ayam petelur rakyat. Dari Blitar sampai Jakarta itu kemarin Pak Suroto tuh menginformasikan kurang lebihnya di posisi sekarang sekitar 17, 18 plus ongkos kirim Rp500 per kilo. Jadi kalau sampai di distribusi di pasar yang sudah siap hilirisasi ke konsumen di 23.000 udah cukup baik. Yang penting kalau bagi saya, bagi kami pemerintah, dinas di kota, kabupaten, provinsi maupun pusat, yang penting daya belinya. Jadi berapapun harganya mau tambah naik, selama masyarakat bisa beli dan mengikuti, nggak ada masalah juga. Nah, cuma kan soal ini memang harus dicari jalan keluar agar imbang. Jangan di sisi petaninya terlalu murah, ya, terus di pedagangnya untung. Jadi off-farm dan on-farm. Off-farm itu tentu pangan, hilirisasi, perdagangannya dan sebagainya. Kalau di on-farmnya ya memang imbang. Jangan di sisi petaninya terlalu murah, ya, terus di pedagangnya untung. Jadi off-farm dan on-farm. Off-farm itu tentu pangan, hilirisasi, perdagangannya dan sebagainya. Kalau di on-farmnya ya memang di lahan fisiknya, peternakan, perkebunan, pertanian. Jadi harus imbang ya. Dugaan sementara itu berarti distributor mengalami kenaikan harga atau penjual yang mengalami kenaikan harga? Ini banyak kendalanya. Jadi kalau soal distribusi yang aku bilang tadi ya, banyak sekali. Pergerakan internasional juga gitu. Jadi kita mau ngambil bahan baku apa nih? Ambil contoh misalnya, yang ada TKDN-nya mayoritasnya nasional, atau misalnya banyak bahan baku impornya. Ini kan banyak nih itemnya. Jadi nggak semua juga. Masalah inilah yang lagi kita pecahkan sekarang spesifik. Contoh pertanian, sawah yang coba saya sampaikan. Itu bahan baku pupuk sekarang juga kan banyak juga naik harga internasional, harga standar internasional. Tapi karena presiden kita ini teknis, dia membekali semua pembantunya dengan hal-hal yang teknis juga. Jadi kalau bisa dipangkas, begitu. Ini mau digangguin ya? Iya. Buat mengecek stok di lapangan. Oh yang rawit? Yang rawit. Yang merah enggak? Cabai keriting enggak? Kalau keriting standar lah. Kalau keriting standar. Kalau dia kan masih ada.
Jangan lupa subscribe ya.